Materi yang pertama adalah definisi. Menurut Ghazali 2013, uji autokorelasi berfungsi untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Masalah ini muncul karena residu tidak bebas dari observasi ke observasi lainnya yang sering ditemukan pada time series. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan utama dari uji autokorelasi adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi estimasi klasik, khususnya terkait independence residual. Dengan terpenuhinya asumsi ini, hasil estimasi agresi dapat dikatakan efisien dan dipercaya. Selain itu, uji autokorelasi juga bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan keputusan statistik, seperti kesalahan dalam uji T dan F yang dapat menyebabkan kesimpulan penelitian menjadi tidak valid. Selanjutnya ada penyebab terjadinya autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena penggunaan data time series yang berpola dari waktu ke waktu. Kesalahan signifikasi model seperti tidak memasukkan variabel independen yang relevan, serta pengaruh kejadian masa lalu yang masih berlanjut sehingga residual atau periode saling berkaitan. Selanjutnya ada dampak. Jika terjadi autokorelasi, estimator dari metode kuadrat terkecil memang tetap linear dan tidak bias, namun tidak lagi efisien karena tidak memiliki varian terkecil. Akibatnya, hasil hipotesis T dan F serta interval estimasi tidak dapat digunakan untuk evaluasi hasil regresi. Cara mengatasi autokorelasi. Apabila dalam model regresi ditemukan adanya autokorelasi, maka beberapa langkah dapat dilakukan untuk mengatasinya. Peneliti dapat menambahkan variabel independen yang relevan ke dalam model, melakukan transformasi data seperti logaritma atau differencing, serta menggunakan metode estimasi yang lebih tepat seperti generalized square atau GLS. Selain itu, penggunaan model khusus time series seperti AR, MA, atau ARIMA juga dapat menjadi solusi yang efektif. Metode pengujian yang pertama ada uji Durbin-Watson, merupakan metode yang paling umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi orde pertama dalam model regresi. Nilai statistik Durbin-Watson berada pada rentang 0-4. Nilai yang mendekati 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Nilai kurang dari 2 mengidentifikasikan adanya autokorelasi positif, sedangkan nilai lebih dari 2 menunjukkan adanya autokorelasi negatif. Ini ada contoh soal dari uji Durbin-Watson. Soalnya yaitu, seorang peneliti melakukan analisis regresi linear sederhana dengan 10 data pengamatan. Dari hasil regresi diperoleh nilai Durbin-Watson atau DW sebesar 1,35. Diketahui yang pertama, jumlah observasi N sama dengan 10. Yang kedua, jumlah variabel independen K sama dengan 1. Yang ketiga, tingkat signifikasi A sama dengan 5%. Keempat, dari tabel Durbin-Watson diperoleh DL atau Durbin lower atau nilai kritis bawah sama dengan 0,88. DU atau Durbin upper atau nilai kritis atas sama dengan 1,32. Soalnya, tentukan apakah terjadi autokorelasi pada model regresi tersebut. Jawaban dari soal tersebut yaitu 1. Hipotesis. Jika H0, maka tidak terjadi autokorelasi. Jika H1, maka terjadi autokorelasi. 2. Menentukan nilai DW hitung. Nilai DW hitung diperoleh dari output regresi, yaitu DW sama dengan 1,35. 3. Menentukan daerah keputusan. Aturan pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson dapat dilihat dari kondisi dan keputusan sebagai berikut. Jika DW lebih kecil dari DL, maka keputusannya terjadi autokorelasi positif. Jika DL lebih kecil atau sama dengan DW dan DW lebih kecil atau sama dengan DU, maka keputusannya daerah tidak pasti. Jika DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari 4 dikurangi DU, maka keputusannya tidak terjadi autokorelasi.
Jika 4 dikurangi DU lebih kecil atau sama dengan DW dan DW lebih kecil atau sama dengan 4 dikurangi DL, maka keputusannya daerah tidak pasti. Jika DW lebih besar dari 4 dikurangi DL, maka keputusannya terjadi autokorelasi negatif. 4 membandingkan nilai DW. Diketahui DL sama dengan 0,88. DU sama dengan 1,32. DW sama dengan 1,35. Karena DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari 4 dikurangi DU, maka 1,32 lebih kecil dari 1,35 dan 1,35 lebih kecil dari 2,68. Maka DW berada pada daerah tidak terjadi autokorelasi. 5 keputusan. HO diterima. 6 kesimpulan. Berdasarkan uji Durbin-Watson, nilai DW sebesar 1,35 berada di antara DU dan 4 dikurangi DU, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi tersebut. Selanjutnya ada metode pengujian, di mana uji rantes termasuk bagian dari statistik non-parametrik untuk menguji apakah sampel diambil secara acak atau tidak, yang digunakan sebagai alternatif jika model tidak lolos uji Durbin-Watson. Dasar keputusan dalam uji rantes yaitu yang pertama, si kurang dari 0,05 terdapat gejala autokorelasi dan sik lebih dari 0,05 tidak terdapat gejala autokorelasi. Contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terjadi autokorelasi pada data residual hasil regresi. Data residual yang diperoleh adalah sebagai berikut. Residual sama dengan 3, negatif 1, 2, negatif 2, 4, negatif 3, 1, negatif 1, 2, dan negatif 2. Dengan tingkat signifikasi A sama dengan 5%, lakukan uji rantes untuk menentukan apakah data residual terjadi autokorelasi atau tidak. Jawabannya yang pertama, menentukan tanda residual, di mana langkah pertama adalah mengubah data residual menjadi tanda positif dan negatif. Residual 3 tandanya positif, residual negatif 1 tandanya negatif, residual 2 tandanya positif, residual negatif 2 tandanya negatif, residual 4 tandanya positif, residual negatif 3 tandanya negatif, residual 1 tandanya positif, residual negatif 1 tandanya negatif, residual 2 tandanya positif, dan residual negatif 2 tandanya negatif. Kemudian menentukan jumlah run atau L. Run adalah rangkaian tanda yang sama dan berurutan. Urutan tandanya itu ada positif, negatif, dan seterusnya. Karena setiap tanda selalu berganti, maka jumlah run adalah 10. Lalu yang ketiga, menentukan jumlah data positif dan negatif. Jumlah data positif N1-nya 5 dan jumlah data negatif N2-nya 5. Menghitung nilai harapan run, di mana rata-rata sama dengan 2 kali N1 kali N2 per N1 tambah N2 ditambah 1. Yang diketahui
jumlah positif N1-nya sama dengan 5 dan jumlah tanda negatif N2-nya 5. Maka rata-rata sama dengan 2 dikali 5 kali 5 per 5 ditambah 5 tambah 1, di mana hasil rata-ratanya itu sama dengan 6. Kemudian menghitung simpangan baku, di mana sigma R sama dengan akar kuadrat dari 2 kali N1 kali N2 dikali dengan kurung buka 2 N1 kali N2 dikurangi N1 dikurangi N2 tutup kurung, lalu dibagi dengan buka kurung N1 ditambah N2 dikuadratkan dikali dengan N1 ditambah dengan N2 dikurangi 1. Maka hasil simpangan bakunya sama dengan 1,49. Selanjutnya Anda menghitung nilai Z, di mana nilai Z ini hasilnya sama dengan 2,68. Lalu keputusan ujinya itu karena nilai mutlak Z hitung sebesar 2,68, maka lebih besar dari nilai Z tabel yaitu 1,96, maka HA ditolak. Kesimpulannya, data residual tidak bersifat acak sehingga terdapat autokorelasi berdasarkan rantes. Kemudian ada langkah-langkah SPSS dalam uji Darwin-Watson. Yang pertama, pilih menu analis, kemudian regression, lalu linear. Lalu masukkan variabel independen X dan dependen Y, dan klik tombol statistik. Kemudian centang pada bagian Darwin-Watson di kolom residuals, lalu yang terakhir klik continue dan OK. Kemudian ada langkah-langkah SPSS dalam uji rantes. Yang pertama, dapatkan nilai residual dari analisis, kemudian regression, lalu linear, dan save, kemudian centang unstandardized residual. Lalu yang kedua adalah lakukan pengujian dari analisis non-parametric test, lalu legasi dialogs, dan terakhir range. Kemudian yang ketiga ada masukkan variabel unstandardized residual ke kotak tes variabel list. Yang terakhir centang median pada bagian cut point lalu OK. Kesimpulan dari materi ini yaitu uji autokorelasi sangat krusial dalam analisis regresi linear untuk memastikan bahwa model yang dibangun valid dan konsisten. Secara sederhana, autokorelasi terjadi ketika error atau residual pada satu periode berkorelasi dengan error pada periode sebelumnya. Sekian presentasi dari